Adapun manipulasi redux itu sebenarnya kami dari kelompok 5 di sini akan sedikit mengulas gitu beberapa hasil dari percobaan kami pada mata kuliah hingga minggu 2. Misalnya mungkin ada pun beberapa materi yang uh, kemarin kami bahas. Yang pertama ada titrasi bebas air, lalu yang kedua ada titrasi redoks secara potensiometri, lalu yang ketiga ada titrasi asam basa secara potensiometri. Nah, yang selanjutnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya untuk dari anggota kelompok 5C. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, lalu yang kedua ada rekan saya Salwa, lalu ada Indah, Fitriani, dan juga Raisa. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama dipersilakan untuk rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwa Hafidha. Di sini saya akan mempresentasikan materi percobaan titrasi bebas air. Tujuan dari percobaan ini yang pertama untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua, melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar klorfeniramina, maleat, dan CTM secara titrasi bebas air. Yang ketiga, menentukan kemurnian klorfeniramina, maleat, dan CTM dengan titrasi bebas air. Adapun prinsip dari percobaan ini yaitu dengan menetapkan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Titrasi bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut organik seperti alkohol, eter, atau pelarut-pelarut organik lain, karena senyawa tersebut tidak larut dalam air. Di samping itu, kurang efektif dalam air, seperti misalnya garam-garam amina, di mana garam-garam ini dirombak lebih dahulu menjadi basa yang bebas larut dalam air. Sari dengan pelarut organik lain dan direaksikan dengan asam baku berlebih, yang kemudian pelarutnya diuapkan dan barulah kelebihan asam ditentukan kembali dengan basa baku, sedangkan senyawa-senyawa organik yang mengandung nitrogen ditentukan dengan metode kecil dalam, di mana senyawa-senyawa yang berupa garam natrium diasamkan dahulu, kemudian senyawa yang tidak larut dalam air disari dengan pelarut lain atau organik. Pelarut diuapkan dan sisa dikeringkan dan ditimbang. Monografi dari sampel ini yaitu klorfeniramin maleat CTN klorfenon dengan rumus molekul C16H19CIN2 dengan memiliki berat molekul 390,86, kelarutannya larut dalam air, larut dalam etanol dan kloroform, sukar larut dalam benzen dan dalam eter. Persyaratannya, CTN mengandung tidak kurang dari 9. Prosedur dari percobaan ini yang pertama, pembakuan larutan 0,1N dengan larutan baku kalium hidrogen pertalite 0,1N dengan timbang sesama 200 mg kalium hidrogen pertalite KHP. Larutkan dalam 15 ml asam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Titrasi dengan larutan 0,1N hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Hitung normalitas sebenarnya. Yang kedua, ada validasi metode analisis klorfeniramina maleat. Yang pertama, timbang seksama baku pembanding sebanyak 175 mg, 250 mg, dan 325 mg, masing-masing sebanyak 3 kali. Dan pembandingan hasil penimbangan dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial. Tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, ke biru hijau. Yang kedua, hitung berat klorfeniramina maleat yang diperoleh dalam setiap larutan jika 1 ml asam perklorat 0,1N setara dengan 19,54 mg. Hitunglah akurasi persen R dan presisi atau persen RSD metode. Lalu, apakah akurasi dan presisi memenuhi persyaratan? Jika memenuhi persyaratan, persen R tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%. Dan persen RSD tidak lebih dari 2%. Yang ketiga, dengan penetapan kemurnian klorfeniramin maleat. Timbang seksama 250 mg sampel, larutkan dalam 10 ml asam asetat glasial,
Tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Titrasi dengan larutan 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Hitung persen kemurnian klorfeniramin maleat. 1 mili asam perklorat 0,1 N setara dengan 19,54 mg. Persyaratannya, klorfeniramin maleat mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,5%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Hasil dari percobaan ini, yang pertama ada hasil dari pembakuan HCl4, diperoleh rata-rata normalitas HCl4 hasil pembakuan sebesar 0,105 N. Yang kedua, hasil dari validasi metode analisis diperoleh persen rata-ratanya 104,46% dengan standar deviasi 7,17% dan persen RSD 6,86%. Hasil dari penetapan kemurnian diperoleh persen kemurnian rata-rata sebesar 104,53%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriani. Baik, terima kasih. Saya Fitriani Rahmayanti akan menjelaskan titrasi redoks secara potensiometri. Untuk tujuan percobaan, yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder. Yang kedua menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Untuk prinsip percobaan, yang pertama penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel E. Titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus cepat dan sempurna. Yang kedua, reaksi berlangsung secara stokiometri. Dan yang ketiga, titik akhir titrasi dapat dideteksi, misal dengan bantuan indikator atau secara potensiometrik. Untuk monografi sampelnya, sinonim asam askorbat, rumus molekulnya C6H8O6, dan untuk larutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. Persyaratannya, mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6. Prosedur percobaan, yang pertama pembakuan larutan 0,1 N. Timbang seksama 0,0 mg larutan dalam NaOH 4N, tetes demi tetes hingga larut, kurang lebih 3 mili. Bila perlu dengan pemanasan, dinginkan dan tambahkan 25 mili air bebas. Netralkan dengan HCl 4N, tambahkan 2 gram, tambahkan 5 mili indikator KanJP, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Yang kedua, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Timbang seksama 115,0 mg sampel, larutkan dengan 25 mili air bebas dan 7 mili asam sulfat 2N. Tambahkan 3 mili indikator KanJP, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Hitung persen kemurnian vitamin C. Yang ketiga, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. Timbang seksama 115,0 mg sampel, larutkan dengan 50 mili air bebas dan 7 mili asam sulfat 2N. Titrasi dengan 0,2 mili larutan iodium 0,1 N, kemudian diukur potensial sel E dan dicatat. Titrasi dilanjutkan hingga diketahui lonjakan potensial sel E. Berikut hasil percobaan. Dari hasil pembakuan I2 0,1 N diperoleh rata-rata normalitas hasil pembakuan 0,0896 N. Dan hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional diperoleh persen kemurnian rata-rata 97,78%.
Untuk hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri, terjadi lonjakan pada volume titran 12 mili dan 14 mili. Dan ini untuk grafik hubungan volume pentiter. Hasil berat vitamin C dan persentase kemurnian diperoleh persen kemurnian rata-rata 89,22%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisa. Baik, izin memperjelaskan tentang titrasi asam basa secara potensiometrik. Jadi tujuan percobaan di sini itu adalah menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH, lalu menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Lalu prinsip percobaannya itu penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam basa dan penentuan titik ekuivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Potensiometri adalah salah satu metode penentuan konsentrasi zat melalui pengukuran nilai potensial. Nilai potensial yang diukur setiap penambahan volume titran tertentu akan diplotkan menjadi kurva titrasi dan akan didapatkan titik ekuivalen titrasinya. Volume pada titik ekuivalen titrasi tersebut adalah volume titran yang akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Dalam potensiometri ini tidak digunakan indikator karena dengan pengukuran potensial larutan sudah bisa didapatkan titik ekuivalen dari kurva. Titik akhir titrasi diharapkan mendekati titik ekuivalen sehingga data yang dihasilkan dianggap memiliki kesalahan yang kecil. Pada titrasi asam basa secara potensiometri, ketepatan untuk dapat menemukan titik akhir pada titrasi asam basa secara potensiometri tergantung dari konsentrasi dan kekuatan asam serta kekuatan basanya. Lalu ada monografi sampel. Sampel yang kita pakai itu ada asam sitrat monohidrat, sinonimnya itu 2-hidroksipropen, 1,2-trikarboksilit asid monohidrat, 2-hidroksi, 1,2,3 asam propanetrikarboksilik. Rumus molekulnya itu ada C6H8O7 dan struktur molekulnya itu ada seperti tertera pada gambar. Berat molekulnya itu 210,1 gram per mol. Larutannya sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam ether. Persyaratannya, asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. Dari C6H8O7 dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Prosedur yang percobaannya yang pertama ada pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Pipet 10 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 2-3 tetes indikator fenolphthalein. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Hitung normalitas NaOH sebenarnya. Lalu yang kedua ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional. Caranya itu timbang seksama 85 mg sampel, larutkan dalam 10 ml aqueous bebas CO2, tambahkan 3-4 tetes indikator fenolphthalein, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Hitung persen kemurnian asam sitrat. Lalu yang ketiga ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi. Mohon maaf di sini ada kesalahan redaksi, seharusnya secara titrasi potensiometri. Caranya timbang seksama 85 mg sampel, larutkan dalam 50 aqueous bebas CO2, titrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH 0,1 N, kemudian diukur dari perubahan pH-nya dan dicatat. Tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Di sini ada hasil percobaannya.
Yang pertama ada hasil pembakuan NaOH didapatkan rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuannya itu 0,1045. Lalu ada hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, persen kemurnian rata-ratanya itu 100,7%. Lalu di sini ada hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri dan didapatkan VA-nya itu 10 VA-nya itu atau lonjakan terjadinya pH itu ada di volume titran di 10 dan 12 mili. Lalu ada berat asam sitrat dan presentase kemurniannya. Di sini didapatkan hasil persen kemurnian rata-ratanya itu 86,90%. Nah, di sini ada grafik. Yang pertama ada volume pentiter dengan pH. Yang kedua hubungan volume pentiter dengan delta pH per delta V. Dan yang ini adalah volume pentiter dengan delta kuadrat pH per delta V. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Camawati. Di sini saya akan melanjutkan untuk kesimpulan dari ketiga percobaan yang sudah kelompok kami lakukan. Untuk pembahasan dan kesimpulan dari percobaan yang pertama, yaitu dari percobaan titrasi bebas air. Yang pertama, rata-rata normalitas hasil pembakuan adalah 0,105 N. Yang kedua, metode analisis CTM dinyatakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 98,0% sampai 102,0% dan RSD lebih dari 2%. Untuk yang ketiga, zat aktif sampel CTM tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,7% sampai 100,5%. CTM dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan yaitu sebesar 104,53%. Untuk kesimpulan dari percobaan yang kedua yaitu dari titrasi redoks secara potensiometri. Untuk yang pertama, zat aktif memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Untuk yang kedua, zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Dan untuk percobaan yang terakhir yaitu titrasi asam basa secara potensiometri, pembahasan dan kesimpulannya yang pertama, kadar asam sitrat dapat ditentukan dengan titrasi konvensional dan dapat dengan titrasi potensiometri tanpa digunakannya penambahan indikator. Untuk yang kedua, hasil rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,1045 N dan hasil kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional didapatkan 100,7%, maka sampel dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak ada rentang 99,5% sampai 100,5%. Untuk yang ketiga, titik ekuivalen titrasi tercapai ketika terjadi lonjakan pH pada penambahan volume pentiter NaOH 0,1 N sebanyak 11,4 ml NaOH pada larutan asam sitrat monohidrat. Untuk yang keempat, persentase kemurnian asam sitrat monohidrat dalam titrasi potensiometri adalah sebesar 86,90%. Sampel asam sitrat monohidrat tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tadi mengenai yang pertama ada mengenai titrasi bebas air, lalu yang kedua ada titrasi redoks secara potensiometri dan juga titrasi asam basa secara potensiometri. Mungkin untuk kurang lebihnya seperti itu. Ada beberapa hal yang tidak sesuai ataupun memang ada beberapa hal yang salah ini karena
kesalahan kami dan kesimpulan hanya milik kita. Kami kelompok 5 kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.